ganti tag. Halo semuanya. Bima mana nih? Bima belum kelihatan nih. Ya, kita sambil nunggu yang lain ya. Ntar dulu tes. Satu, dua, tiga. Halo, jelas nggak suaranya? Jelas, jelas. Jelas nggak? Nah, suara dong Bim. Kok nggak ada videonya Bima? Silakan Kori bisa ambil alih, nggak apa-apa. Ya, tadi mulai jam berapa ya? Biar kita nggak lupa jamnya. 10.15. 10.15 ya. Ntar paling nunggu baru 2 menit ya. Nunggu sampai 10.15 kali ya. Gimana Bima? Nggak apa-apa, langsung mulai aja. Oh, oke. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman dari Warkop Saham. Oh iya, sebelumnya ini Bim, coba sambil di-record Bim. Oke, oke. Oke, biar nanti yang belum masuk bisa ngelihat rekaman kita ya. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman dari Warkop Saham. Di pagi hari ini seperti biasa ya, di hari Kamis kita coba adakan edukasi training lagi teman-teman yang ada di rumah, buat teman-teman yang sekarang masih berkumpul sama keluarga mungkin atau yang kerja ya, kita coba akan edukasi melalui aplikasi Zoom ini, dan kedepannya semoga memang ini bisa berjalan konsisten. Setiap kali hari Kamis kita coba bikin materi-materi buat teman-teman juga. Kalau misalkan ada ide atau misalkan coba dong Mas bikin training seperti ini, nah silakan nanti coba komunikasikan kira-kira ide-ide apa lagi yang coba teman-teman butuhkan gitu, biar nanti kita menyediakan materinya atau edukasinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba untuk temanya itu rapid test portfolio. Nah, maksudnya apa ya? Nah, kalau misalnya kita bicara tentang ini ya, yang saat ini lagi hits itu seperti virus corona ya, kita sebisa mungkin harus tes ya, tes secara cepat agar nanti ketemu nih penyakitnya di mana, kemudian apakah bisa menyebar atau tidak. Nah, ini pun juga bisa kita terapkan di portofolio saham kita gitu. Jadi bagaimana mengecek dan menyembuhkan portofolio yang memang sedang sakit nih akibat dari dampak corona juga gitu. Karena kan semua terdampak, semua sektor terdampak, tak terkecuali dari sisi pasar keuangan atau pasar saham. Nah, makanya kita harus lebih dini lagi untuk mengetes kira-kira portofolio mana yang nantinya bakalan memberikan kerugian yang besar gitu. Makanya kita harus lakukan cek portofolio. Bentar ya. Nah, sebelumnya kita coba dulu update informasi terkait dengan virus corona, karena ini juga jadi satu hal yang perlu kita pantau setiap hari, karena setiap kali beritanya itu berpengaruh terhadap pergerakan harga saham ya. Jadi memang korelasinya lumayan positif. Jadi kita perlu memantau update dari perkembangan dari virus corona ini. Nah, pada sore kemarin dirilis pemerintah itu ya, yang sudah
yang terkonfirmasi positif itu ada sekitar 1.677 orang ya. Kemudian memang pusatnya masih di DKI Jakarta sebanyak 808, masih paling besar di DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Nah, memang beberapa beberapa prediksi dari lembaga survei bahwa puncak corona di Indonesia itu diprediksi memang bisa hingga bulan Mei. Puncak dari virus corona di Indonesia. Jadi kemungkinan ya sebulan 2 bulan ke depan ya memang kita mau gak mau harus berkaitan dengan virus corona. Memang semoga kita bisa antisipasi untuk hal itu. Nah, kemudian dari kemarin juga pemerintah juga mengeluarkan Perpu, peraturan presiden ya, pengganti undang-undang. Nah, ini dengan memberikan stimulus sebesar 405 triliun. Nah, ini jadi hal yang positif juga sebenarnya buat kita, buat Indonesia. Nah, ini dibagi-bagi menjadi beberapa hal. Yang pertama itu 75 triliun itu untuk penanggulangan corona di sektor medisnya. Jadi nanti ngasih insentif untuk tenaga medis ya, seperti perawatnya, dokternya, nah itu dikasih insentif yang lebih. Kemudian penanganan kesehatan terhadap APD juga, nah itu juga akan masuk ke dalam alokasi yang pertama. Kemudian alokasi yang kedua itu adalah social safety net. Nah ini sebanyak 110 triliun nih buat teman-teman. Jadi untuk bantuan sosial. Kemarin kan ada di beritanya bahwa listrik digratiskan gitu. Nah, itu hal-hal yang memang untuk membantu dari sisi sosialnya. Nah, kemudian ada dukungan industri. Nah, ini berkaitan dengan perusahaan. Jadi nanti dikasih stimulus untuk UMKM, untuk perusahaan-perusahaan yang memang terdampak dari kasus ini. Nah, jadi nilainya total ada sekitar 405 triliun buat yang dikeluarkan pemerintah Perpu pada hari kemarin. Nah, ini saya coba saya coba ingatkan lagi di pertemuan kita pada minggu kemarin yang Mas Bima jelaskan bahwa pada kondisi saat ini ya seperti dilihat sektor yang diuntungkannya ya pangan, kesehatan, telekomunikasi. Nah, kemarin Mas Bima menjelaskan seperti ini di slide yang minggu lalu ya. Nah, ini kita ingatkan lagi dan ternyata memang kita lihat setelah itu ternyata memang ketiga sektor itu yang dampaknya cukup besar ya dari technical rebound yang terjadi di IHSG. Nah, pada minggu kemarin indeks memang naik ya, rebound sampai 20%. Nah, ini beberapa saham yang kenaikannya lumayan signifikan juga ya, seperti BCA, kemudian ICBP nih. BCA ya, naik 6 hari itu naik 36%, kemudian ICBP juga 32%, Telkom 35%, Unilever 46%. Nah, sektor farmasi juga di sini ya, Kalbe, Inaf, KF itu juga naiknya signifikan sampai 100%-an ya. Nah, artinya apa? Sektor-sektor yang dibilang Mas Bima kemarin, sektor yang dibilang di sini, ternyata memang ketika technical rebound, dia yang paling naik tinggi. Dia yang memimpin kenaikan yang ada di IHSG. Nah, makanya kita harus perhatikan lagi sektor apa yang memang diuntungkan dengan adanya kondisi seperti ini. Karena ketika technical rebound, dalam beberapa hari aja atau dalam 1 minggu aja naiknya udah lumayan signifikan. Jadi kita harus lebih fokus ke sektor-sektor yang secara dampaknya malah menguntungkan. Nah, ini juga kemudian ini compare yang pada perdagangan kemarin. Nah, kalau minggu lalu Mas Bima bilang bahwa Indonesia itu penurunannya paling ke berapa ya peringkatnya? Kalau nggak salah itu ke ini. Kalau di ASEAN dia ke-5, kemudian kalau di Asia dia ke-12. Artinya penurunannya cukup signifikan. Nah, tapi pada perdagangan kemarin ternyata ada perbaikan nih. Malah bursa-bursa lain di Asia dan ASEAN malah baru turunnya baru signifikan ya. Nah, jadi artinya apa? Kondisi IHSG sekarang ini sebenarnya sudah price in gitu.
Karena kita udah turun lebih dulu dibanding dengan bursa-bursa yang lain. Turunnya lebih dalam duluan gitu. Nah, sekarang udah mulai marketnya itu udah mulai price in. Jadi kalau misalkan untuk turun lagi lebih dalam lagi sebenarnya sedikit kecil kemungkinannya gitu karena marketnya sudah price in. Turunnya duluan. Justru di beberapa Asia yang lainnya itu baru mulai dari minggu kemarin baru mulai kenceng penurunannya gitu. Nah, pada perdagangan kemarin Indonesia sendiri kalau di Asia itu hanya jadi ranking ketiga nih. Beda kalau yang kemarin minggu lalu atau 2 minggu lalu mungkin ya, 2 minggu lalu itu rankingnya hampir terakhir tuh. Ranking kedua terakhir. Nah, sekarang sudah ranking ketiga di ASEAN. Kalau di Asia ranking 9 itu. Artinya ada perbaikan. Ada perbaikan di minggu kemarin, ada technical rebound sebesar 20% ya kemarin kenaikannya. Nah, artinya di sini bahwa market kita sebenarnya sudah marketnya udah price in gitu. Udah merespon lebih dulu dampak dari corona ini. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang tren, maka teman-teman dilihat juga kemarin ada beberapa yang bertanya juga apakah saya udah untung 20%, saya untung sudah 10%, tapi nggak mau jualan. Gitu. Nah, saya jelaskan di sini bahwa kalau kita bicara tentang tren, nah ini bisa dilihat nih, sebelah kiri uptrend, sebelah kanan downtrend. Nah, artinya apa? Jadi kalau misalkan uptrend itu polanya higher high, higher low. Higher high, higher low gitu ya sebelah kiri ya. Higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, ini pola uptrend. Nah, artinya kalau misalkan polanya seperti ini, nah ini bisa kita lihat ketika polanya sudah berubah dari pola yang uptrend, nah itu biasa ada pembalikan arah. Nah, kebalikannya dengan downtrend, ini lower high, lower low. Lower high, lower low. Nah, posisi IHSG pada saat ini masih masih menunjukkan tren secara jangka panjangnya ya. Trennya masih tren bearish. Tapi dalam tren bearish ini ya memang ada rebound, technical rebound ya. Jadi beberapa hari biasanya naik, kemudian turun lagi, ada kenaikan lagi. Nah, ini yang harus kita bisa baca pergerakan dari IHSG. Jadi di dalam tren penurunan, ya pasti akan selalu ada tren yang naik. Nah, tapi memang kenaikannya itu terbatas, makanya disebut dengan technical rebound. Jadi kenaikannya tidak bisa kita pertahankan terlalu lama gitu. Karena kalau misalnya kita dilihat, tren jangka panjang itu apa namanya? Dibagi menjadi 3 secara jangka waktunya. Ada primary trend, itu bisa berlangsung sekitar lebih dari 6 bulan. Nah, kemudian ada secondary trend. Nah, ini biasanya berlangsung antara 3 minggu sampai 6 bulan. Nah, ada juga minor trend. Nah, ini lebih kecil lagi. Ini yang biasanya dimanfaatkan oleh para trader. Jadi dia melihat tren-tren kecil untuk melakukan transaksi jangka pendek gitu. Nah, jadi sebenarnya bisa nggak sih kita untung dalam kondisi downtrend? Bisa aja gitu. Karena dalam setiap tren yang turun ataupun naik itu ada koreksi ataupun technical rebound. Yang penting kita tahu kapan saatnya akan rebound, kapan saatnya akan koreksi gitu. Nah, ketika kita bicara tentang IHSG yang kondisi saat ini seperti ini, nah kemarin kan minggu lalu udah naik lumayan signifikan, 2 hari itu bisa sampai 20%-an ya. Nah, ini kita manfaatkan untuk jangka pendek. Karena kalau kita lihat tren jangka panjangnya, ini masih downtrend. Gitu. Jadi setiap kali kenaikan saat ini, hitungannya masih technical rebound. Makanya teman-teman yang sudah trading, kemudian ada keuntungan, ya lebih baik direalisasikan dulu gitu. Karena beberapa kemarin ada yang nanya juga, seperti misalkan BRPT sudah naik 20%, gitu kan. Terus ada KF udah naik 15%. Gitu. Gimana nih, apakah di hold atau dijual gitu? Nah, pertanyaannya seperti itu. Jadi kalau menurut saya memang kondisi saat ini ketika sudah untung, coba direalisasikan dulu keuntungan. Gitu. Agar nanti tidak terjadi penurunan yang lebih dalam lagi. Nah, kalau kita ngelihat dari upaya beberapa pemerintah, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia, untuk virus corona ini, paling tidak 3 hal yang dilakukan. Yang pertama, memutus rantai penyebarannya ya.
Nah, memutus rantai penyebaran ini eh, dengan cara memisahkan orang sakit dengan orang sehat, agar nanti yang sakit tidak tertular sama yang sehat tidak tertular dengan yang sakit ya. Kemudian ada juga terkait dengan ekonomi itu merevisi target pertumbuhan, itu sudah hal yang pasti. Karena menurunkan target pertumbuhan ya, seperti di beberapa negara, kemudian IMF juga sama menurunkan target pertumbuhan ekonomi secara global. Dan merelokasi anggaran. Jadi anggaran-anggaran yang tadinya dipakai untuk hal ini gitu. Nah, itu direlokasi lagi, dilihat lagi prioritasnya gitu. Jadi kalau misalkan tidak terlalu urgent, nah itu biasa dipindahkan dananya ke penanganan untuk corona gitu. Contohnya misalkan kalau di kita seperti di Kementerian Pendidikan. Nah, itu Kementerian Pendidikan tidak ada ujian nasional. Nah, ini kan anggaran-anggaran yang tidak dipakai ini dialihkan gitu. Contohnya seperti itu. Atau ada perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas ini dialihkan anggarannya untuk ke anggaran penanganan corona. Jadi, 3 hal yang biasa dilakukan oleh pemerintah di semua negara. Pertama, memutus rantai penyebaran, kemudian merevisi target pertumbuhan, dan merelokasi anggaran. Ini 3 hal yang memang harus kita perhatiin ya. Nah, kemudian gimana nih upaya kita untuk investor untuk portofolio kita gitu, upayanya. Nah, ini kita bisa ngikutin juga gitu dari upaya-upaya pemerintah untuk menangani corona gitu. Nah, ini kita gunakan untuk menangani portofolio kita. Nah, yang pertama rebalancing portofolio. Jadi kita pisahkan dulu nih saham yang sakit dengan saham yang sehat gitu. Agar nanti tidak membebani yang sehat gitu. Makanya kalau misalkan kita melihat portofolio dari kemarin, kita coba kita evaluasi lagi, kita lihat lagi kira-kira portofolio mana yang secara perusahaannya itu kurang sehat. Nah, itu harus dipisahkan gitu. Kemudian merevisi target. Nah, jadi ini maksudnya apa? Mengatur strategi dan target baru. Nah, karena misalkan ada satu nasabah atau satu orang yang punya saham, misalkan saham BNLI. Saham BNLI targetnya sekian. Nah, sekarang dalam kondisi sekarang itu udah harus diturunin nih targetnya. Jadi jangan terpaku dengan target ketika sebelum ada corona gitu. Jadi harus kita revisi lagi targetnya dengan mengatur strategi yang baru gitu. Jadi jangan target yang dari tahun-tahun kemarin tetap dipertahankan. Kita harus merevisi targetnya gitu. Nah, kemudian merelokasi anggaran. Ini juga penting. Jadi kita mengalihkan dana kita dan mengakumulasi kepada saham yang prioritas gitu. Jadi yang saham-saham yang memang prioritas ini yang harus kita perhatikan lebih jauh. Gitu. Jadi direlokasi anggarannya. Jadi ada 3 untuk investor saham, rebalancing, kemudian revisi target, dan merelokasi anggaran. Ini juga yang harus kita lakukan. Nah, kenapa kan harus dilakukan? Karena kita kan jangan sampai ketinggalan momen ini. Ini momen di mana saham-saham technical rebound. Ketika saham-saham ada kenaikan ya. Indeks naik, dia ikutan naik. Karena ada beberapa saham yang ketika turun, indeksnya dia ikutan turun, malah lebih dalam penurunannya. Kemudian ketika indeksnya naik, nggak ikutan gitu. Nah, kita jangan sampai mempertahankan saham tersebut. Gitu. Nah, ini salah satu contoh. Ini lebih banyak lagi sebenarnya sahamnya. Ini salah satu contoh aja. Jadi beberapa saham yang ternyata pas IISG-nya rebound, ini cukup kuat kenaikannya gitu. Nah, ini jangan sampai ketinggalan momen seperti ini. Nah, saya jelaskan lagi lebih jauh untuk rebalancing portofolio. Nah, rebalancing portofolio itu maksudnya apa sih gitu? Dia kan seiring berjalannya waktu ya, apa yang kita rencanakan di awal itu kadang tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Makanya kita perlu menyesuaikan kembali alokasi portofolio sesuai dengan tujuan investasi dan kondisi pada saat itu. Sebenarnya rebalancing portofolio ini harus dilakukan secara berkala gitu. Jadi jangan cuma pas ada corona aja gitu kita rebalancing. Tapi kalau bisa memang harus dilakukan secara berkala. Misalkan dalam 1 bulan, atau dalam 3 bulan, atau dalam 6 bulan.
yaitu macam-macam. Jadi semakin sering kita rebalancing, yaitu akan semakin baik buat portofolio kita. Mungkin teman-teman juga pernah sering dengar ya rebalancing portofolio MSCI misalkan, rebalancing nah, atau misalkan rebalancing dari LQ45. Nah, itu kan biasanya dilakukan per 6 bulan gitu. Kita pun sebenarnya harus melakukan itu paling tidak mungkin 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita lakukan rebalancing gitu. Ini penting. Jadi bukan cuma hanya buat corona ya, pas ada corona aja gitu. Nah, kemudian contohnya misal di sini nih. Jadi rebalancing ini sebenarnya untuk membalanskan antara risiko dan keuntungan gitu, risk dan return-nya. Nah, contohnya di sini ada satu gambar ya. Gambar di sini misalkan kita punya blue chip-nya cuma satu, BCA. Kemudian gorengannya ada 3. Ada misalkan contohnya ya, ini Army, Mayrex, Bumi. Nah, ini yang akan memberatkan portofolio kita gitu. Terlalu banyak saham yang beresiko tinggi gitu. Jadi kita nggak bisa tidak bisa menyeimbangkan antara resiko dan keuntungan gitu. Nah, makanya di sini perlu kita rebalancing, artinya saham-saham yang mempunyai risiko tinggi kita coba keluarkan. Nah, saham dengan resiko yang tinggi kita coba keluarkan. Nah, kalau saya di sini sarannya itu 5 saham aja cukup gitu. Seperti yang kemarin udah di kampanyekan ya. Jadi kita harus menjalani program diet saham. Nah, sahamnya yang punyanya banyak atau ini matiinnya. Nah, buat jadi kalau misalkan kemarin saya info di grup juga bahwa harus dikurangi bobot saham yang jelek, kemudian alihkan kepada saham yang lebih bagus. Jadi cukup 5 saham aja yang ada di portofolio kita gitu. Ini memang secara umumnya seperti itu. Jadi jangan kita masih memegang atau mempertahankan saham. Ada satu jumlah saham itu sekitar 20 sampai 30 saham. Nah, itu sangat berlebihan ya. Jadi harus dikurangin. Jadi poinnya sekarang kita harus mengurangi bobot di saham, jumlah saham khususnya. Kita kurangi jumlah saham. Yang pertama ya, rebalancing portfolio, kita kurangi jumlah saham. Kalau bisa memang 5 aja gitu. Kita fokus di 5 saham gitu. Nah, caranya gimana nih buat kita buang saham-saham yang punya di portofolio kita, karena terlalu banyak, kita harus utamakan yang dijual itu yang mana gitu. Nah, yang pertama di sini saya bilang saham busuk nih, maksudnya saham gorengan ya, saham-saham trendliner, saham-saham gorengan. Mungkin kalau belum paham definisi dari gorengan ya bisa nanti di Japri aja. Ya, paling tidak mungkin dari kapitalisasinya ya, kapitalisasinya kecil. Kemudian laporan keuangannya juga rugi. Nah, ini yang duluan dijual. Kalau bisa memang diutamakan pertama kali dijual tuh yang itu dulu gitu. Nah, karena ini akan membebani. Ketika indeks turun, dia ikutan turun, cuman kas naiknya dia belum tentu ikutan gitu. Ruginya sudah terlalu besar gitu. Saya lebih baik tunggu sampai BEP. Ya, kalau bisa dengan cepat, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ternyata bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, belum BEP juga seperti gimana gitu. Nah, makanya kalau untuk saham yang seperti ini, lebih baik kita kurangi porsinya. Nggak semuanya pun mungkin setengahnya. Nah, kita dapat cash, baru akumulasi. Pindahkan ke saham yang lebih baik. Nah, nanti ketika saham lebih baik ini ada kenaikan, nah itu kan kerugiannya udah mulai berkurang gitu. Jadi kita coba perkecil kerugian itu dengan mengalihkan dari saham yang kategorinya kurang baik ke dalam saham yang kategorinya sudah baik. Nah, jadi fokus pertama adalah kita kurangi jumlah saham di perusahaan yang secara kualitasnya nggak bagus.
Nah, pertama ya, saham busuk, saham terlena, atau saham gorengan. Kemudian laporan keuangannya rugi. Nah, selanjutnya hutangnya besar. Ini bisa dilihat dari apa? Dari DER. DER-nya tinggi. DER yang normal itu adalah di bawah, yang bagus itu di bawah 1. DER yang bagus itu di bawah 1. Kondisi lagi sulit seperti sekarang, kalau ditambah dengan dia punya hutang besar, nah itu akan bahaya. Pemasukan nggak ada karena memang demand-nya berkurang, dia nggak produksi. Nah, kemudian dia tetap harus bayar hutang gitu. Nah, ini yang akan bahaya gitu. Bisa jadi nanti ke depannya malah nggak kuat, bisa jadi pailit gitu, karena memang ada kebangkrutan gitu ya, karena memang tidak bisa bayar hutang. Contohnya seperti itu. Jadi kita hindari hutang saham yang hutangnya besar. Nah, hutang besar bisa dilihat dari DER. Semakin DER-nya tinggi itu semakin beresiko gitu. DER yang baik itu yang kayak gimana? DER yang baik itu secara normalnya di bawah 1 kali. Nah, kemudian saham dengan lot dan kerugian kecil. Nah, saya juga pernah lihat, jadi ada beberapa nasabah yang memang mempertahankan jumlah saham, tetapi sebenarnya lotnya itu cuma kecil gitu. Ruginya juga cuma kecil gitu, tapi dipertahankan gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus kita kurangi gitu. Harus dikurangi, kalau misalnya ruginya masih kecil mah udah kita fokus aja, jangan terlalu banyak. Jadi kalau misalnya punya saham dengan lotnya yang kecil, kemudian kerugiannya juga masih kecil, dan itu saham yang lapis ketiga misalkan, udah kita jual dulu aja. Gitu. Fokusnya ke saham yang baik aja. Nah, kemudian ada juga saham dengan sektor yang sama gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah punya bank BCA, nah kita nggak perlu lagi misalkan saham BNLI atau BTN. Nah, kita harus dicari aja perusahaan yang terbaik di sektornya. Misalnya di perbankan ada BCA, ada BRI, kemudian di consumer misalkan ada ICBP, ada Unilever. Pilih yang memang terbaik saja. Atau di konstruksi ada Waskita, ada Wika gitu. Jangan kita beli semua konstruksi gitu. Kita pilih aja satu atau dua yang terbaik di dalam satu sektor tersebut. Tuh. Jadi ini ya poin-poin yang harus diprioritaskan untuk dijual gitu. Nah, cara penjualannya kayak gimana? Lebih baik ketika technical rebound. Makanya pada minggu kemarin pas terakhir indeks mau turun itu kan saya sama Bima pun juga info bahwa manfaatkan kenaikan indeks kemarin untuk melakukan penjualan gitu. Karena kenapa? Ya cara terbaik jualan saham itu ya ketika terjadi technical rebound gitu. Sell on strength ya. Nah, poin-poinnya di sini. Cari utamakan dulu saham yang gorengan yang dijual, kemudian utamakan kemudian saham yang utangnya besar, saham dengan lot dan kerugiannya yang kecil, atau saham dengan sektor yang sama, kita kurangin. Nah, fokusnya merampingkan portofolio, 5 saham cukup gitu. Itu ya kondisi bagusnya ya. Nah, lalu ada pertanyaan, rugi saya udah terlalu besar. Rugi saya udah terlalu besar ya. Kalau misalnya nggak tega untuk menjual, mungkin sebagian dulu, atau nanti kita tetap harus menyiapkan cash untuk akumulasi saham blue chip untuk menutupi kerugian tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya didiamin dan berharap untuk kembali ke harga awal yang kita miliki, itu kita spekulasi gitu, nggak tahu kapan akan balik ke harga tersebut gitu. Nah, kemudian ini untuk poin yang kedua, yaitu merelokasi anggaran. Jadi mengalihkan dana dan mengakumulasi saham yang prioritas. Nah, sebenarnya teman-teman, jadi harga saham itu sebenarnya dipengaruhi oleh pertama itu kondisi perusahaan saat ini. Ya, jadi harga saham biasanya terlihat dari, wah ini fundamentalnya bagus, ini fundamentalnya jelek, itu secara normalnya seperti itu ya. Jadi dipengaruhi oleh kondisi perusahaan saat ini, atau harapan atau proyeksi investor. Nah, saat ini semua kenapa saham pada turun ya? Sekarang karena memang proyeksi investor ya melihat dengan kondisi seperti ini ya kayaknya akan sulit. Kedepannya akan sulit. Jadi proyeksi investor untuk di saham kebanyakan berpikir untuk wah ini bakalan sulit gitu. Nah, tapi dalam kondisi perusahaan saat ini sebenarnya nggak ada masalah gitu. Makanya di sini kita garis bawahi bahwa penurunan pada saat sekarang itu diakibatkan oleh proyeksi investor atau anggapan dari investor gitu.
Nah, kalau misalkan dari sisi perusahaannya itu tidak terjadi, tidak terlalu apa namanya, eee, berpengaruh gitu. Nah, kita coba average atau hold saham-saham dengan yang seperti apa? Saham dengan fundamental yang paling baik, gitu, ya kan. Kemudian IPS-nya bertumbuh, ini cash flow-nya positif, DER-nya rendah, ini akan yang kuat. Kemudian sektornya defensif, ini sektor defensif itu yang seperti bank, consumer, kemudian telekomunikasi. Consumer ini kan bisa macam-macam ya, consumer yang bahan pangan ataupun farmasi. Nah, kemudian dia juga rajin dividen, kapitalisasinya juga first liner, artinya saham-saham blue chip. Nah, kalau yang terakhir, jadi kita coba mengalihkan perhatian kita kepada saham-saham yang seperti ini. Gitu. Dan yang terakhir di sini ada sektor terdampak. Maksudnya apa? Maksudnya gini, jadi kita loncat dulu ya. Nah, maksudnya gini ya, jadi ini kesimpulannya bahwa cari saham yang pertama, ada 3 hal. Cari saham yang pertama itu cepat recovery-nya, kemudian dampaknya sedikit, dan fundamentalnya kuat. Nah, kalau cepat recovery ini maksudnya apa? Kita lihat sektor transportasi, properti, dan properti nih contohnya. Transportasi seperti saham Bluebird. Nah, ini akan sangat terdampak dengan adanya corona ini, karena aktivitas masyarakat di luar itu berkurang. Jasa marga juga sama. Kendaraan yang masuk tol juga akan berkurang. Properti, nah ini properti khusus untuk bangunan yang komersil atau tempat usaha ya, seperti Pewon, SMRA. Ini yang punya mall, yang punya gedung perkantoran. Nah, ini yang punya, kita fokusnya ke saham tersebut. Nah, kenapa? Karena ketika nanti kondisi ini sudah pulih, dia akan cepat recovery-nya. Ketika Bird sekarang nggak ada penumpang, nah kalau coronanya udah benar, udah beres lagi, udah stabil, nah orang akan keluar lagi, orang akan melakukan aktivitas lagi. Artinya Bird, Jasa Marga itu akan cepat dapat pendapatan lagi gitu. Atau Pewon atau SMRA, ini kan yang punya mall ya. Kalau Pewon kan yang punya Kokas, yang punya Blok M. Sekarang memang dia kondisi-kondisi sulit karena kan sebagian orang tidak ada yang pergi ke mall, bahkan beberapa sudah ditutup. Nah, tapi ketika nanti sudah ketika nanti sudah stabil kondisinya, dia akan buka lagi, orang udah langsung ke mall lagi gitu. Nah, ini akan cepat recovery-nya. Jadi kita coba fokus ke saham yang pertama cepat recovery-nya. Kemudian ini saham rekomendasinya ya, kalau dari saya pribadi. Nah, kemudian dampak sedikit. Nah, dampak sedikit itu dari sektor apa? Consumer dan telekomunikasi gitu. Kalbe, kemudian ada ICBP, ada Unilever, Cepin atau Telkom. Nah, ini dampaknya sedikit dengan adanya corona sekarang ini gitu. Dan yang ketiga adalah fundamental kuat. Ya, kita bisa lihat dari historical, kemudian dari sisi kualitas perusahaannya, yang paling kuat secara fundamental ya perbankan, BBCA ataupun BBRI contohnya. Gitu. Nah, jadi ini rangkuman cari saham tuh kalau bisa fokuskan di hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi cari yang memang cepat recovery-nya, kemudian dampaknya sedikit dan fundamentalnya yang kuat. Nah, di sini udah mau habis ya. Nah, ini ya. Sorry. Nah, ini. Jadi merevisi target itu kalau kata Lo Keng Hong, invest in bad time and sales in good time. Jadi ketika kondisi lagi jelek, itu justru harus dipakai untuk melakukan pembelian gitu. Dan jual ketika kondisinya lagi optimis gitu. Nah, itu bisa lihat di gambar ini. Di gambar ini bisa dilihat bahwa ada siklus di mana antara euforia dan pesimisme ya. Nah, sekarang ada di posisi di mana orang udah depresi, udah pesimis. Nah, justru itu harus kita manfaatkan untuk mengakumulasi. Caranya dengan apa? Dengan dollar cost averaging, cicil secara bertahap. Nah, ini yang paling mungkin kita lakukan ya, karena kita belum tahu penurunan ISG itu nanti sejauh mana lagi, tetapi ketika dengan dollar cost averaging, kita akan mendapatkan nilai rata-rata yang rendah. Gitu. Kemudian dengan cara lamsam, atau kita beli sekaligus dalam sekali waktu. Kalau saya ini kurang merekomendasikan karena mungkin kondisi indeks ke depannya kan masih berpeluang turun juga gitu.
Ya, jadi kalau yang paling memungkinkan adalah dengan cara dollar cost averaging atau dengan cara dicicil. Nah, ada juga yang dengan pasrah nih. Yang paling banyak sebenarnya yang pasrah ini nih. Teman-teman kalau misalkan memilih untuk pasrah ini ya memang tidak disarankan ya. Karena kenapa? Kalau menunggu dan berharap harga balik ke harga modal itu ya kita belum bisa ngukur sampai kapan atau berapa lama gitu bisa masuk ke dalam atau kita bisa mendekati harga modal kita. Nah, ini memang tidak disarankan. Tapi kalau memang itu teman-teman mau melakukan hal itu ya nggak masalah. Asal di saham yang fundamentalnya baik, itu boleh kalau misalnya mau pasrah aja. Tapi kalau misalnya pasrah di saham yang gorengan, misalkan saya pasrah sahamnya apa, sahamnya bumi, nah itu yang tidak disarankan. Karena kenapa? Ketika kondisi sudah stabil, dia masih punya permasalahan yang lain, misalkan dia harus tetap bayar hutang, kemudian apa namanya pendapatannya juga masih terganggu. Nah, apa tantangannya lebih banyak dibanding perusahaan yang secara fundamentalnya kuat itu. Jadi akan sulit nanti dia akan recovery balik ke harga awal atau bahkan melebihi apa namanya melebihi dari harga yang kita miliki. Gitu. Makanya kita harus coba mengalihkan ke saham yang ke saham yang seperti ini gitu. Cari saham yang cepat recovery-nya, dampaknya sedikit dan fundamentalnya yang kuat. Silakan teman-teman dilihat lagi portofolionya, coba di rebalancing, coba dicek lagi mana yang memang perlu kita jual, mana yang perlu kita pertahankan gitu. Jadi jangan pasrah menunggu keadaan baik. Nah, karena kita nggak tahu kapan hal ini akan baik dan ketika nanti sudah kembalinya normal, kondisinya kembali normal, kita ketinggalan kenaikan yang terjadi di IHSG gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan periode dari kenaikan di saham-saham yang kita miliki. Itu mungkin kurang lebih untuk apa namanya pembahasan kita hari ini. Buat teman-teman silakan di chat apa namanya WA saya. Mas Bima masih nyambung Mas Bima. Silakan di chat WA saya maupun Bima untuk komunikasi portofolio. Jadi kalau masih bingung, saya kira-kira harus jual yang mana, silakan. Nanti japri aja, kita diskusi apakah saham yang Bapak Ibu miliki ini mana yang diutamakan untuk dijual atau dipertahankan. Gitu. Jadi target kita harus merampingkan portofolio, jangan terlalu banyak, 20-30 saham itu terlalu berlebihan, malah menyebar resiko ya kalau untuk saat ini. Jadi kita harus coba kurangi posisi dari portofolio yang kita miliki. Oke, mungkin cukup sekian. Ini Mas Bima masih nyambung? Nyambung. Ya. Waktunya masih ada belum atau lanjut pertanyaan? Mungkin pertanyaannya lewat WhatsApp ya. Kita punya waktu 1 menit doang ini. Oh, gitu. Ini terbatas ya. Ya kalau gitu mungkin untuk di training hari Bima, Kamis ini ada tambahan? uh, udah cukup. Nanti mungkin kita bisa lanjut di WhatsApp ya. Jadi teman-teman tadi setelah melihat pemaparan dari Mas Kori, silakan kalau nanti memang masih ada pertanyaan, bisa langsung japri ke kita. Atau yang tadi Mas Kori bilang, kalau seandainya ada bingung teman-teman sahamnya harus diapain nih. Nah silakan bisa WhatsApp ke kita, saham yang memang harus dijual yang mana, yang harus dipertahankan yang mana. Baik, terima kasih. Semoga training di hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Terima kasih.